Jangan pernah tertipu oleh keindahan. Di balik hamparan sawah hijau dan kabut pegunungan Jawa Timur ini, tersimpan sebuah rahasia yang bisa mencabut nyawa dalam semalam. Mereka menyebutnya Nagara Beling. Desa di mana doa dikalahkan oleh kutukan dan beling-beling tajam bisa muncul di dalam darah manusia tanpa disentuh tangan. Malam ini, saya, Yuda Ari Sanjaya, akan melangkah masuk ke jantung pertahanan para dukun hitam. Bukan untuk sekedar berkunjung, tapi untuk menuntaskan sebuah janji. Persiapkan diri kalian, karena yang akan kalian dengar bukan sekedar konten, tapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang nyata. Secara administratif, desa ini mungkin tak berbeda dengan desa lainnya di Jawa Timur. Indah, asri, dan tenang. Namun jika kalian memiliki mata yang tajam, kalian akan melihat energi hitam yang menggantung di atas atap rumah-rumah ini seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. Nama Nagara Beling bukan tanpa alasan. Konon, di bawah tanah desa ini terkubur ribuan pecahan kaca dan paku sebagai tumbal pelindung para dukun santet. Di sini, ilmu supranatural bukan lagi hal tabu, melainkan cara bertahan hidup. Saya merasakan detak jantung desa ini berdenyut tidak normal. Ada sesuatu yang sedang mengawasi kedatangan saya. Saya bertemu dengan Pawarno. Tubuhnya kurus kering, tapi perutnya membesar sekeras batu. Medis angkat tangan, namun bagi saya yang mendalami ilmu spiritual, bau busuk dari luka gaib ini tidak bisa disembunyikan. Ini adalah santet pring sedapur, kiriman dari seseorang yang menginginkan seluruh keturunan keluarga ini habis. Saat saya mulai membacakan ayat-ayat perlindungan, suasana berubah drastis. Suhu udara turun seketika, bau amis darah menyengat indera penciuman saya. Mereka, para pengirim itu merasa terganggu. Mereka tahu ada orang baru yang berani mengusik bisnis mereka di Nagara Beling. Inilah puncaknya. Di bawah pohon beringin tua ini, saya dihadapkan oleh sosok mereka yang disebut sebagai Ki Jagat Beling, penguasa ilmu hitam tertua di desa ini. Tanpa kata, serangan itu datang. Bukan berupa fisik, tapi hantaman energi yang membuat dada terasa sesak, seolah dihimpit ribuan ton besi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat berkumandang di dalam batin saya. Saya tidak menggunakan emosi, karena emosi adalah makanan bagi setan. Saya memusatkan seluruh energi spiritual untuk membentuk benteng pertahanan. Terjadi bentrokan energi yang luar biasa. Kalian bisa mendengar suara gemertak di udara. Itu adalah tanda hancurnya benda-benda gaib yang dikirimkan kepada saya.
Beling, paku, rambut mulai keluar dari tanah di sekitar saya. Tapi dengan izin Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegelapan tidak akan pernah bisa menelan cahaya jika iman kita tak tergoyahkan. Satu persatu, khodam pelindung mereka tunduk. Matahari mulai menyingsing di negara Beling. Ki Jagat Beling mundur dengan luka batin yang berat. Namun, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Desa ini memang masih menyimpan sisi gelapnya, tapi malam ini satu rantai sihir telah terputus. Pak Warno mulai bisa bernapas lega. Pesan saya untuk kalian, jangan pernah takut pada santet atau ilmu hitam manapun. Sejatinya, mereka hanya kuat jika kita lemah dalam iman. Sehebat apapun ilmu supranatural seseorang, ia akan hancur di hadapan tauhid yang lurus. Negara Beling hanyalah satu dari sekian banyak tempat yang menyimpan misteri di tanah Jawa. Perjalanan saya masih panjang, masih banyak sisi gelap yang perlu kita terangi bersama. Jika kalian punya pengalaman serupa atau ingin saya mendatangi tempat misterius lainnya, tulis di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan kekuatan iman di atas segalanya. Saya Yuda Arisanjaya. Tetaplah waspada, karena dunia yang kalian lihat tidak selalu sama dengan dunia yang sebenarnya.